kalau disuguhi dengan cash, jenenge manungsa iki karo harta iki sosor bahasanya, saut, sikat, embat. Tapi kenapa Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, yaitu dijanjikan sesuatu yang gaib? Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah dari setiap makhluk atau hewan melata di bumi ini kecuali semuanya adalah Allah yang menanggung rezekinya. Dan Allah mengetahui di mana kamu akan berada. Semuanya itu sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu dalam Al-Quran. Oke, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak yang saya hormati, yang saya muliakan, di pagi hari ini yang dingin, lumayan dingin, tapi alhamdulillah dengan semangat langkah kita menuju masjid demi menimba ilmu, insya Allah satu langkah kanan mendapatkan pahala, satu langkah kiri menggugurkan dosa. Tapi apa? Jangan lupa untuk niatkan semua itu karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Lah kalau pengennya ngaji, pengen mencari ilmu, sholat subuh ceria atau kajian yang lainnya, embel-embelin ben oleh jaburan, ben oleh panganan, ben oleh apalagi. Kalau sekarang dibentuk material, misalkan sok pertama ini diparingi artos 1.000, kira-kira bagaimana jamaah? Langsung geruduk saya RT, saya RW, saya kampung, saya kecamatan, gitu betul? Nah itu kalau niatannya, disuruh ceria, sok pertama warnanya apa? Sok peluru warnanya biru, sok telur warnanya hijau, sok papat Pati Murah. Ya sak kecamatan Sukodono geruduk Masjid Mujahidin. Panitiane tekor, gitu betul? Nah itu kalau ibarat semuanya itu kita bukan karena Allah, karena materi atau hal-hal duniawi muspro, kita cuman enak sementara, gitu betul? Kalau dalam bahasa Arab istilahnya mata. Mata itu namanya kenikmatan yang sesaat. Mim letaknya di mulut. Kita kalau mengucapkan huruf mim gimana? Mim. Kemudian ta. Ta itu di antara lidah, di dalam setelah bibir. Ta. Kemudian alif. Ngerti? Mata. Alif itu setelah lidah. A. Kemudian ain di paling dalam sana. Ain. Segini saja, sejengkal. Mata, kenikmatan dunia yang sementara. Memang warnanya hijau. Kalau disuguhi dengan cash, jenenge manungsa ini kalau harta ini sosor bahasanya, saut, sikat, embat. Tapi kenapa Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, yaitu dijanjikan sesuatu yang gaib tapi pasti terjadi. Gunanya apa? Huwallazi khalaqakum. Surat Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah itu Allah menjanjikan kepada kita sesuatu hal-hal yang gaib tapi itu pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kalau manusia janji. Nah, kalau orang tidak punya iman, hapus sih mau. Gini betul? Kalau cerita yang pernah terjadi atau yang kerap melanda orang-orang, maaf biasanya itu orang-orang sing
ilmu standar, gandeng tertariknya dengan tawaran, dengan bibir manisnya, misalkan derek bosan itu arisan apa gitu. Enten seseorang dari dikenal, maksudnya penduduk baru di situ, langsung woro-woro sopo sing gelem nabung nang atu, engko tiap bulan cair 500.000. Tapi syaratnya sekali nabung 2 juta 3 juta. Uang nak kepengcut. Wih, lumayan nih, cair bulan 500.000. Pertama yang ikut 10 orang. Kalau 2 juta kali 10 pinten? 20 juta. Nanti bulan pertama, bulan kedua bener dicairkan. Dikocok 3 orang 4 orang dapat nyo 500.000. Lah sing 4 orang tadi woro-woro. Wih, ayo. Kayak Pak kayak jujur ya. Nabung 2 juta kok cair 500, 600 tiap bulannya. 1, 2, 3 bulan memang iya. Tapi kalau kita niatnya tadi yang pertama itu dipandang itu apa? 500.000 per bulan cair. Itu sudah salah konsep. Apa yang dia cari? Ya, harta. Allah langsung bayar cash dengan apa? Kamu ditipu. Enak apa boten? Itulah sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wislah, tenang aja, enggak usah takut-takut diiming-imingi opo ya, hadiah-hadiah. Kalau belum jelas, belum tahu asal muasalnya, siapa dia yang bicara, siapa yang mengasih tahu, siapa yang mengiklankan, siapa yang mengumumkan, oh jangan pernah sekali-sekali untuk percaya. Ujung-ujungnya tipu. Itulah sifat manusiawi. Karena apa? Rasul mengatakan, Rasulullah SAW, masalah dunia itu kita harus sebaik-baik mungkin bagaimana harus standar dengan keseharian kita. Maksudnya gimana? Ya kalau di dunia kita mau mengambil materi, mau mengambil kenikmatan yang tadi dikatakan adalah al-mata, itu sewajarnya. Tapi kalau akhirat, ihris ala ma yanfa'u, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'u, rakuslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat untukmu. Yaitu apa? Untuk akhirat. Karena akhirat itu kekal abadi, khalidina fiha. Kita orang beriman tadi dijanjikan kepada Allah khalidina fiha, jannah, neraka nanti besok itu orang sing masuk ke dalamnya itu kekal abadi. Kalau orang yang nggak punya iman, alam hapus-hapusi. Kita orang beriman, orang Islam, hampir semua yang dijanjikan Allah itu sesuatu yang gaib, tidak kelihatan. Bahkan Rasul SAW 800 tahun yang lalu pernah bersabda tentang penaklukan Konstantinopel. Ketika banyak sahabat Rasul ketika bekerja sama kerja bakti kepada bersama kaum muslimin Ansor, kaum muhajirin, yaitu ketika menggali Khandaq, menggali parit ketika mau menghadapi pasukan Ahzab tahun kelima, perang Khandaq disebut namanya atau perang Ahzab. Rasul mencangkul gerbang Madinah dari ujung sampai ujung semua digali. Lebarnya itu pokoknya kuda lompat nggak bisa, kuda perang lompat nggak bisa. Seperti itu. Tatkala sahabat mendapati batu besar, dipukuli, dihancurkan, mereka kewalahan nggak bisa. Kemudian memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, kita ada masalah. Apa masalahnya? Waktu kita cuma kurang lebih 6 hari untuk menggali parit sebesar itu, selebar itu, dari gerbang Madinah ujung sampai ujung. Tapi ini ada kendala ya Rasulullah. Apa kendalanya guys sahabatku? Besar. Mana? Ketika Rasul mendatanginya, mengambil cangkul, mengambil apa namanya, petik kayu, kemudian ada matanya 2 itu loh, istilahnya apa? Kecel atau apa gitu, untuk menghancurkan batu. Mana sahabat Rasul sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim, pukulan pertama mengeluarkan kilat,
Rasul mengatakan, wahai sahabatku, besok kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Ada 3 janji Rasul, yang kedua saya lupa. Yang saya ingat adalah tadi ceritanya Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel itu sahabat kemahiran. Rasul janji seperti itu, kita tak bisa. Padahal kekuatan kaum muslimin waktu itu masih sedikit. Kalau perang Khandaq, perang Ahzab 3.000 melawan 10.000. Kita 1 lawan 2 berani betul. Kabur. Jurus terakhir adalah kabur, lari. Dan para sahabat tetap di tempat. Setelah berjalan waktu bertahun-tahun, para sahabat bahkan khalifah, kalau nggak salah itu Utsman atau siapa, sudah mulai menaklukkan Konstantinopel di Romawi sana, semuanya gagal, sampai akhirnya anak cucu mereka Bani Utsmani yang bernama Muhammad bisa menaklukkan. Karena apa? Dia yakin janji Rasul 800 lalu ketika beliau masih hidup, la tuftahan Konstantiniyah falanikmal amir amiruha walanikmal jais zalikal jais. Sungguh benar-benar kota Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin itu, dan sebaik-baik pasukan adalah itulah pasukannya. Dengan keyakinan yang dijanjikan Rasul, dia semangat. Bahkan rajanya mengatakan, anak muda, iki kok iso cah cilik umur, kalau ceritanya masih umur 21 tahun, umur selikur bayi di lagi di sore neng naklukne Konstantinopel sing temboke berlapis 5 ini gile. Jangan sombong, saya punya janji yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang mungkin bagi saya ketika saya berdoa kepada Allah untuk mengijabahi doa saya? Akhirnya apa? Dengan izin Allah, perang dimulai, perang berkecamuk, selesai, mereka takluk, dan gerejanya menjadi masjid yang sekarang menjadi museum. Dulu waktu di era Muhammad Al-Fatih namanya Hagia Sophia, yang sekarang digunakan oleh seorang anak putri yaitu Ustadz Felix, itu anaknya Hagia Sophia. Karena apa? Dia pecinta sejarah, yang terutama adalah sejarah Muhammad Al-Fatih. Kita kembali ke sana, kembali kepada hal tadi. Manusia, seorang muslim, ketika jauh dari Allah, jauh dari keimanan, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi Muhammad SAW, semua akan merasa kemerungsung, gugah, keresek apa gitu. Hatinya itu gundah. Kok saiki awakku ora penak, masalah ekonomi kok seret terus, masalah harta kok kurang terus, masalah apalah duniawi kita merasa kekurangan terus. Karena apa? Kita lupa siapakah yang memberi rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil amin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberi rezeki. Kalau dalam salah satu sifat Allah Al-Ma'ul Husna disebut namanya Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Rezeki dicari dengan mati-matian, tapi kita lupa siapakah yang mendatangkan rezeki itu. Itu konsep yang salah. Ada orang seperti itu, seperti halnya yang sekarang ini baru viral, apa namanya, virus corona. Orang pada bingung, pikiran, hati semua gundah. Virus membahayakan, mematikan. Ya memang itu Allah ciptakan untuk menyebar di dunia ini yang sekarang ini. Wong pada panik, pedih. Virus piye caranya menangannya, panik semuanya. Tapi apa? Ketika ada Ustadz kondang yang namanya Ustadz A'agim, dia mengatakan dalam ceramahnya gimana? Wahai kaum muslimin,